Atau kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini saya menyampaikan firman dengan judul bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sefanya pasal 3 ayat 16 dan 17 berbunyi demikian. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Natal artinya Tuhan Allahmu ada di antaramu. Amin. Dia adalah Immanuel. Amin. Tahukah saudara bahwa Natal adalah wujud kasih setia Tuhan? Bahwa Allah itu punya komitmen untuk selalu menepati janjinya. Allah bukan manusia yang berjanji dan kemudian dia berdusta. Kalau manusia udah lazim begitu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita. Ya. Dan karena dia memegang janjinya yang penuh kasih setia, dia memberikan kasih karunia, grace kepada kita. Kalau kita selamat bukan karena kita baik, itu adalah pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima keselamatan, pengampunan, pembenaran karena Tuhan baik. Amin. Kita selamat bukan karena jasa kita selamat karena jasa Kristus. Amin. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Yes. Itu sebabnya bukalah hatimu, izinkan Yesus bertahta sebagai juru selamat Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang akan kita alami kalau kasih setia Tuhan mengalir dalam kehidupan? Yang pertama, kasih setia Tuhan itu mengusir ketakutan. Pada masa kini ada banyak orang takut menghadapi tahun 2026. Apakah penghasilanku akan sama seperti tahun ini? Apakah aku masih bisa meraih target-target yang besar pada tahun yang akan datang? Tahun 2025 berat, tahun 2026 beberapa bilang ada banyak goncangan dan rasanya kita nggak punya pegangan. Tapi saya percaya bersama dengan Yesus kita lebih daripada orang. Amin. Karena Alkitab berkata namanya adalah Alfa dan Omega, Yes. yang awal dan yang akhir. Ya. Tahukah saudara bahwa tahun 2026 belum kita masuki, tapi Yesus sudah ada di sana. Amin. Yesus selalu beserta dengan kita. Ya. Dan jika Yesus bersama dengan kita, siapa yang akan berani melawan kita? Dia selalu membawa kita pada jalan kemenangannya. Maka janganlah kita khawatir dan cemas akan hidup ini. 60% orang yang terbaring di rumah sakit di Amerika Serikat bukan menderita karena virus atau bakteri, tapi mengalami psikosomatis. Tubuhnya sakit karena jiwa yang gelisah. Tetapi firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau saudara khawatir, apakah itu akan memperpanjang umur? Tidak. Sama sekali tidak. Memperpendek bisa. Kadang orang kalau bikin pesta, kalau yang datang dikit, dia khawatir jangan-jangan makanan berlimpah-limpah. Siapa yang nanti menghabiskan? Tapi kalau yang datang banyak, dia khawatir juga. Jangan-jangan makanan gak cukup. Apakah dengan khawatir mie-nya tambah melar? Apakah dengan khawatir kerupuknya tambah mekar? Tidak. Kan tidak. Daripada khawatir mendingan berdoa. Amin. Bagaimana doanya? Tuhan, lihatlah persediaan terbatas, tapi yang datang begitu banyak. Saya berdoa supaya makan tidak rakus-rakus, supaya semuanya cukup. Bukankah Yesus juga bisa membuat mujizat? 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Sisanya berapa?
12 bakul. Kenapa masih ada sisa? Karena yang makan 5.000 laki-laki. Kalau yang makan 5.000 perempuan pasti tidak ada sisa. Karena ibu-ibu begitu melihat sisa, dia bawa kantong kresek, dia bawa pulang ke rumah masing-masing. Saudara-saudara, jangan khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan berjanji kalau itu adalah kebutuhan kita, Dia akan siapkan bagi kita. Amin. Siapa yang percaya Amin. bahwa Tuhan adalah penyedia? Haleluya. Berikan tepuk tangan Amin. untuk Dia. Penghasilan saudara akan selalu mencukupkan kebutuhan hidupmu, tapi tidak akan pernah bisa mencukupkan gaya hidupmu. Karena kebutuhan hidup itu simpel dan murah. Gaya hidup itu yang ribet dan mahal. Kopi hitam, saudara beli di warung 5.000 perak. Saudara pergi ke kafe, black coffee 50.000. Yang datang sama juga, saudara. Maka kita harus hidup berpada dengan apa yang ada. Jangan suka panasan lihat orang lain. Orang beli mobil baru, kita beli mobil baru. Orang beli motor baru, kita beli motor baru. Orang beli mainan buat bayi yang baru, kita beli mainan padahal nggak punya bayi. Kesakit jiwa, saudara sekali. Makanya kita harus merasa cukup dengan kasih setia Tuhan. Saya teringat satu kali ada seorang penginjil sederhana. Sesekali saja dia diundang ke persekutuan kecil. Dia tidak punya jemaat untuk digembalakan. Keuangannya juga sangat terbatas. Dia punya istri, dia punya anak yang masih bayi. Satu kali dia nggak punya uang sama sekali. Dia doa dari pagi minta Tuhan menyatakan mujizat, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu saudara, setelah jam 10, jam 11 siang, anaknya mulai nangis, nggak ada susu di rumah kontrakannya yang sempit dan pengap. Setelah dia doa, si suami bilang kepada istrinya, sayang, ayo kita pergi ke supermarket besar, kita belanja di sana. Loh, kita kan nggak punya uang. Dari mana uangnya? Tuhan akan menyediakan. Istrinya pikir menyediakan, tapi duitnya dari mana? Tapi daripada sumpah, udahlah pergi ke supermarket besar di pinggiran. Dia tinggal di pinggiran kota. Dia pergi ke kota tersebut. Dan kemudian dia ambil kereta dorong yang paling besar. Dia masukin beras, minyak, gula, supermix segala macam, saudara-saudara. Istrinya nggak berani mendekat. Istrinya mojok di sana. Aduh, suamiku stres, nggak punya duit. Dia juga malu kalau dia harus bayar, nggak ada apapun untuk membayar. Dan suaminya dengan iman melangkah. Dia ngantri di kasa nomor 1. Ada beberapa kasa. Dia kasa nomor 1, ada 4 orang, saudara. Dia baris nomor 4. Yang pertama mulai transaksi, mulai mau bayar. Yang keempat doa. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang pertama udah bayar, dia maju. Tiada mustahil bagi dia. Yang depan udah maju, makin dekat lagi. Dia sanggup, Yesus sanggup. Begitu yang paling depan bayar, dia paling depan sekarang. Aduh, gimana nih bayarnya? Tiba-tiba itu si kasir ngomong begini, maaf Pak, saya tiba-tiba dipanggil ke kantor. Jadi dia kasih tulisan close, tutup. Tolong ya Bapak bergeser ke tempat yang lain, ke kasa yang lain. Kalau saudara udah ngantri lama-lama, lalu ditolak begitu, marah apa bersyukur? Dia bersyukur, saudara-saudara, karena nggak punya duit. Dan ketika orang itu meninggalkan, dia udah mulai pindah ke kasa yang 2 atau 3. Seperti dari dalam hatinya itu ada dorongan, tetap di tempatmu. Dia pikir di tempat ini kan tutup, tapi mau pindah juga nggak ada duit. Jadi dia diem aja. Ada kali 10 menit, sampai kasa yang kedua, kasirnya lihat. Dia bilang, Pak itu kan tutup, pindah ke sini Pak. Apa jawabnya? Enggak apa-apa deh, saya senang di sini. Dan dia punya penyakit aneh, jam 7:05 alias agak miring, saudara sekalian. Ya udah dibiarin. 10 menit, 15 menit, istrinya udah gemeter, saudara. Suamiku kok aneh banget dari ini. Si kasir muncul lagi dari sana, dari kantor. Wah, dia bergetar. Waduh, alasan apa lagi nih?
Tiba-tiba di pengeras suara ada pengumuman, para pengunjung yang berbahagia, pada hari ulang tahun supermarket kami yang kesekian, kami ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah bagi salah satu pengunjung yang beruntung. Bila Anda berada pada kasa nomor 1 pada urutan terdepan, ambillah seluruh barang belanja Anda. Kali ini adalah hadiah dari supermarket kami untuk Anda. Haleluya. Urutan 1, nomor 1, saya. Maju. Allah itu dahsyat. Amin. Siapa yang mau mengalami mujizat semacam ini? Haleluya. Saya nggak mau, saudara. Ini seperti penuh. Tapi saudara pernah mengalami nggak? Kesulitan Iya. begitu besar, ujung-ujungnya ditolong oleh Tuhan. Amin. Siapa yang pernah mengalami? Amin. Amin. Kalau sekarang kok belum ditolong ya? Belum di ujung. Tunggu sebentar lagi. Kalau sudah di ujung pasti ditolong, kan ujung-ujungnya ditolong. Maka percayalah kasih setia Tuhan mengusir ketakutan dalam hidup kita. Yang kedua, kasih setia Tuhan itu memberi kemenangan. Di ayat yang ke-17 tadi dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara, tetapi kemenangan itu diperoleh setelah kita masuk dalam pertandingan atau peperangan. Berarti jalan kehidupan itu tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan. Tapi di tengah kesulitan percayalah Allah lebih besar dari setiap tantangan yang kita hadapi. Amin. Yang penting hidup kita dekat dengan Tuhan. Yes. Seorang anak kecil melihat ada benda terbang di langit, dia tanya kepada papanya, "Papa, itu apa?" "Pesawat terbang, Nak." "Kok kecil amat?" "Enggak, pesawatnya gede." "Enggak, saya lihatnya kecil." Bulan berikutnya untuk pertama kalinya si anak diajak naik pesawat oleh papahnya. Kebetulan mereka masuk paling belakang. Dan di dalam pesawat sudah banyak orang-orang duduk, full dari ujung ke ujung. Dan waktu si anak lihat, wow, banyak sekali orang, gede sekali pesawatnya. "Kamu bilang kecil, tapi sekarang kamu kok bilang gede?" "Iya Papa, saya kemarin itu kan lihat dari jauh, sekarang saya lihat dari dekat." Ya. Kalau saudara hubungannya jauh dengan Tuhan, engkau melihat masalahmu besar, Tuhanmu kecil. Tapi kalau engkau hidup dekat dengan Tuhan, engkau lihat pergumulanmu kecil, Tuhanmu jauh Amin. lebih besar Amin. dari semua tantangan Amin. yang ada dalam hidup. Amin. Saudara tahu apa hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada Daud? Munculnya Goliat. Kalau Goliat tidak pernah muncul, orang tidak akan tahu Daud itu siapa. Orang tidak tahu apa prestasinya. Orang tidak tahu pengurapan Tuhan ada pada diri Daud, dan Tuhan yang mempromosikan Daud. Tetapi ketika Daud berhadapan dengan Goliat, semua orang akhirnya sadar Allahnya Daud lebih hebat dari Goliat. Amin. Masalahmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu yang terbesar. Ya. Persoalanmu yang paling berat akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Amin. Siapa yang percaya mujizat? Amin. Siapa yang mengharapkan mujizat? Yes. Ingin mujizat kecil atau besar? Besar. Allah kita besar. Amin. Mujizatnya juga besar. Amin. Tapi mujizat selalu terjadi setelah ada masalah. Yes. Nggak ada masalah, nggak ada mujizat. Masalah kecil, mujizat kecil. Masalah sedang, mujizat sedang. Masalah besar, mujizatnya juga besar. Ya. Siapa yang siap didoakan pulang ibadah Natal menghadapi masalah besar? Oh, jika Nggak ada yang kita mau. begitu, saudara, nggak mau ada masalah yang mujizat. Masa mujizat jalannya lolong sendirian? Tapi kalau hari ini saudara mengalami masalah yang besar, berdoa kepada Tuhan, maka Allah yang besar Amin. memberikan mujizat yang Yes. besar kepada setiap orang Amin. yang percaya Amin. kepada Dia. Dia yang selalu membawa kita pada jalan kemenangan. Libatkan Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Dia akan meluruskan jalan hidupmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Saya dan istri sudah menikah 37 tahun. Dan kami punya 3 orang anak. Perempuan wanita. Jadi 3 cewek semuanya. Nah, anak saya yang pertama, Jessica namanya, juga melayani Tuhan. Terima kasih minggu lalu diundang juga di Moka ya. Bisa melayani di sana. Dan
Setelah dia menikah beberapa waktu, dia mulai hamil. Diperiksa oleh dokter kandungan secara rutin. Satu kali setelah di USG, dokter kemudian bilang, saya kok lihat ya di atas kepala janin itu seperti ada bintik hitam. Berapa waktu diperiksa lagi, benar bintik hitamnya lebih jelas. Jadi gimana dok? Ini bahaya. Bisa hidrosefalus, kepala besar, bisa idiot, retarded. Jadi gimana baik? Ya terserah. Kalau kamu pikir ini kurang sanggup kamu bisa mengurus dia, mungkin lebih baik dikuret, digugurkan. Wah, itu bagikan geledek di siang hari bolong. Anak saya menangis, suaminya bingung dan sedih. Waktu dia cerita sama kami juga bingung dan sedih. 2 minggu kita bergumul di dalam doa. Dia juga minta beberapa rekan hamba Tuhan mendoakan. 2 minggu setelah pemberitahuan dokter, saya undang anak saya makan di rumah kami karena mereka tinggal di rumah yang berbeda. Lalu saya tanya, gimana Jess? 2 minggu setelah kamu mendengar hal ini? Dia bilang, papi, mami, saya percaya pemberian Tuhan adalah pemberian yang terbaik. Amin. Kalau Tuhan memberi kepada saya, siapa saya yang berani membuang pemberian Tuhan? Saya akan tetap hamil anak ini. Saya hanya minta papi mami berdoa supaya kalaupun anak ini lahir cacat, saya punya kemampuan untuk bisa membesarkan. Amin. Kami berdoa bertangis-tangis, tapi sejak hari ini kita lebih plong, karena yang paling jelek itu sudah kami terima. Saudara-saudara, beberapa bulan kemudian anak saya melahirkan anak. Jadi cucu kami yang pertama lahir, dan diperiksa nggak ada yang kurang, tapi kita mau tahu kan bagaimana brainnya, bagaimana pola pikirnya. Usia 2 tahun, dia bisa membaca abjad. A, B, C, D, E, F, G sampai Z, sampai Z, A sampai Z. Tiba-tiba dia baca Z, Y, X, W, terus mundur ke belakang. Jadi A sampai Z, lalu Z sampai A. Saya udah nggak bisa, saudara sekalian. Saudara bisa? Nggak bisa. Saya sampai tanya, anaknya Benaya namanya. Benaya, bagaimana kamu bisa baca A sampai Z, Z sampai A? Dia cuma ketawa-ketawa. Umur 3 tahun bisa baca. Umur 4 tahun dia baca Alkitab bergambar bahasa Inggris. Dan dia membuat jurnal apa yang dia baca pada hari ini, walaupun singkat. Yesus menyembuhkan orang sakit misalnya. Sekarang 6 tahun, cerdas, pinter, nggak ada kurang sama sekali. Karena Tuhan memberkati. Amin. Amin. Dengarkan saya, diagnosa dokter adalah kenyataan, tapi Alkitab adalah kebenaran. Amin. Dan kebenaran lebih kuat daripada kenyataan. Ya. Dan kebenaran berkata, oleh bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Amin. Apapun pemeriksaan yang saudara alami, hasil dari laboratorium itu bukan menakut-nakuti saudara. Yes. Itu adalah kenyataan. Secara logika memang demikian, tapi Allah tidak anti logika. Dia melampaui logika. Amin. Dia adalah pencipta segala-galanya. Amin. Dan kalau kita mengandalkan Haleluya. kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang ketiga, kasih setia Tuhan membawa sukacita. Saudara-saudara, waktu Yesus lahir, sukacita dialami para gembala, orang Majus, dan juga setiap orang yang percaya. Dan sukacita itu memberikan dampak luar biasa. Sukacita membuat kita lebih sehat. Ya. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengerikan tulang. Belajar bersukacita dalam segala hal. Yes. Engkau akan lebih fresh. Amen. Engkau akan lebih fit. Amen. Menghadapi kehidupan. Amen. Yang kedua, sukacita memberikan kekuatan. The joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Kalau saudara di tengah masalah, kehilangan semangat, kehilangan sukacita, kekuatan melemah. Tapi kalau saudara rejoice in the Lord, and again I say rejoice,
Aku akan dapat kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Amin. Belajar memilih sukacita dan pengucapan syukur. Jangan mengeluh. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan. Artinya hal-hal buruk terjadi dalam hidupku, aku memilih beria-ria Di dalam Allah Tuhan. yang memberikan kekuatan. Amin. Jangan suka ngomel, jangan suka komplain, Ya. jangan suka bersungut-sungut seperti Ya. bangsa Israel, sehingga mereka berputar-putar dan mati 40 tahun di padang pasir. Aduh, anak nakal banget. Masih syukur punya anak. Ada orang lain yang punya anak belum dapat anak. Aduh, rumah saya kok sering bocor ya. Masih syukur punya rumah. Ada orang pengen punya rumah nggak punya rumah. Aduh, ini mobil kok mogok ya. Masih syukur punya mobil. Orang lain nggak punya mobil. Belajar bersyukur, bukannya karena kita sudah kebanyakan duit maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, berkat Tuhan melimpah dalam hidup Amin. kita. Bukannya karena kita nggak ada masalah kita bersyukur, tapi kalau kita bersyukur masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Ada berkat bagi orang yang suka bersyukur dan bersukacita. Di jemaat yang saya layani ada seorang worship leaders, dan kalau dia kadang jadi singers, kadang jadi WL, dan teman-temannya tahu dia punya lagu favorit, semua baik. Jadi apapun lagu yang dia pilih, lagu terakhir biasanya semua baik, semua baik, sampai diledekin sama teman-temannya, Mister semua baik. Jemaat juga tahu kalau dia nongol pasti ada lagu itu. Dia adalah staf administrasi di sebuah sekolah kecil dan gajinya juga sangat terbatas. Dia bukan full timer di gereja kami, volunteer. Nah saudara-saudara, satu kali ada seorang Katolik telepon dia, Pak, saya suka dengar CD-CD lagu-lagu rohani, lagu-lagunya enak-enak. Tapi kalau di gereja kami kan nggak ada lagu seperti itu dinyanyikan di ibadah. Saya dengar Bapak kan suka mimpin pujian di gereja. Gimana kalau besok malam Bapak datang bawa gitar, kita nyanyi-nyanyi. Nanti saya kumpulin keluarga, suami istri, orang tua anak, mertua menantu. Oke, besok malamnya naik motor, bawa gitar, nyanyi-nyanyi, ada sejam saudara. Ya, nyembah Tuhan, lagu-lagu baru. Setelah itu makan, di meja makan, terhidang makanan yang enak-enak. Capcay, uyung hai barongsai. Semua mereka siap, saudara-saudara. Lalu duduklah mereka di ruangan tamu. Ngobrol-ngobrol sambil berteh. Tuan rumah tanya, Pak, ini kan akhir tahun nih, tahun depan ada rencana apa? Saya ingin beli rumah sama ingin beli mobil kalau ada duitnya. Oh bagus. Sudah lihat rumahnya? Oh sudah, 2 keliling juga sudah. Kenapa belum dibeli? Duitnya kurang. Emang kamu punya duit berapa? Ah malu lah, saya nggak mau ngomong. Akhirnya dia bilang sama saya, uangnya cuma 10 juta. Sampai saya ngomong sampai Tuhan Yesus datang nggak bisa beli rumah kalau 10 juta. Lah iya, makanya saya nggak mau ngomong sama itu orang. Tiba-tiba orang itu terhenyak, diam beberapa saat. Lalu dia bilang, tunggu ya sebentar. Dia masuk ke kamar. Nggak lama lagi dia keluar bawa cek. Dia kasih tuh ke tangan WL kita ini. Dipikirnya uang transport karena naik motor bawa gitar. Begitu dia lihat kaget, nolnya banyak banget sudah. Gemeter dia bilang, Pak, ini apa? Kalau utang saya nggak bisa bayar. Bukan utang, berkat. Tapi banyak banget loh Pak. Iya, kamu mau beli rumah sama mobil, gimana caranya kalau nggak punya duit? Udah ambil aja, berkat buat kamu. Gemeter dia sudah. Dia bilang, Pak sorry ya, saya mau ke toilet sebentar ya. Dan dia bilang kemudian kepada saya itu bukan mau kencing. Saya ingin memastikan apakah pandangan mata saya betul. Dia tunjuk itu nolnya sampai benar atau enggak. Dia telepon istrinya pakai HP. Sayang, jangan tidur dulu, ada kabar sukacita. Dia langsung pulang, minta izin sama tuan rumah. Terima kasih Pak ya, saya langsung pulang ya. Buru-buru dia pulang. Kenapa? Pertama, ingin memberitakan kabar sukacita kepada istrinya. Kedua, takut orang ini berubah pikiran. Dan dalam minggu itu
dia beli satu rumah di Bekasi dan Oh. satu mobil Toyota Avanza. Oh, Itu uangnya cukup untuk beli mobil dan beli rumah. Dan hari Minggu itu dia memimpin pujian seperti biasa. Lagu terakhir apa? semua baik. Semua baik. Tapi hari itu beda, saudara. Dia nggak bisa menyelesaikan lagu. Di pertengahan lagu dia menahan tangis. Dia sangat terharu, badannya tergoncang. Akhirnya dia balik badan, dia izinkan singers menyanyi. Kita bisa melihat punggungnya bergetar, bergoyang karena dia nangis. Selama ini dia menyanyikan hafal karena lagunya dia suka, karena lagunya bagus. Hari itu dia mengalami apa yang namanya kecaplah dan lihatlah betapa Betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Saya berdoa bagi saudara yang Yes. belajar bersyukur, berterima kasih, Amen. percaya akan kasih setia Ya. Tuhan, berkat Allah Amen. melimpah Yes. dalam kehidupan Amen. kita senantiasa. Bapak Ibu jangan suka berantem, jangan suka bertengkar. Petrus berkata, jika suami istri suka bertengkar, maka doamu akan terhalang. Tapi jika dua orang sepakat minta apa saja, permohonannya dikabulkan oleh Bapa Surga. Siapa yang percaya? Allah itu Yehova Jireh, Amen. Allah yang menyediakan Yes. segala kebutuhan Ya. kita, memberi kesehatan, kekuatan, kelimpahan berkat. Amin. Izinkan saya menyampaikan kesaksian ini. Saya tinggal di Bandung, Jawa Barat. Kami punya 6 tempat ibadah dalam jemaat-jemaat yang saya layani. Dan kita sedang membangun sebuah gereja yang baru, tetapi banyak bagian yang kami gunakan untuk museum kisah-kisah Alkitab modern sebagai tempat wisata religi. Jadi kita bikin mulai dari kisah penciptaan, Taman Eden, Bahtranu, begitu selanjutnya Daud, Goliat, sampai raja-raja, Yesus, kelahirannya, pengajarannya, pelayanan, mujizat, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, sampai pada akhir zaman dan akhirnya pemisahan surga dan neraka. Saudara-saudara, kami membeli sebidang tanah seluas 2 hektar di perumahan Sumarekon, Bandung, dan kami membangun 4 lantai, kira-kira luasnya 40.000 meter persegi, luasnya 4 hektar. 23 Desember, kira-kira 10 hari dari sekarang, gerejanya diresmikan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Gerejanya selesai. Tapi kita perlu waktu kira-kira 1,5 sampai 2 tahun lagi untuk menyelesaikan bagian museum. Nah, saya mau ceritakan bagaimana pergumulan kita, karena ini biayanya besar banget, saudara. Tapi saya minta mohon diputarkan dulu videonya 1,5 menit. Hai semua, udah tahu belum? Nanti di Bandung akan ada Bible Modern Entertainment Center terbesar se-Asia Tenggara. Yuk temenin aku lihat progres pembangunannya. Kompleks The Journey di daerah Sumarekon, Bandung Timur. Bible Modern Entertainment Center The Journey ini gak cuma akan menampilkan bukti peninggalan sejarah penting tentang Alkitab loh, tapi di sini kita akan bisa melihat kisah-kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu melalui teknologi 3D, 4D, dan 5D loh. Keren kan? Jadi berasa kayak Bible comes to life. Bayang gak sih nanti kita bisa kayak ngebelah laut pakai tongkat Musa? Selain itu, The Journey juga akan punya ruang teater di mana kita bisa nonton pertunjukan ala Broadway gitu di Bandung. Pastinya di kompleks The Journey ini kita juga bisa beribadah menuju bareng-bareng, hangout bareng-bareng, dan kita juga bisa makan bareng loh. Seru kan? Karena itu, yuk siap-siap dan excited dari sekarang. Aku ngajak kamu untuk terus dukung dan doakan proyek ini ya. Selain lewat doa, kamu juga bisa memberikan dukungan lewat dana dan daya kreativitas kamu juga loh. Yang pasti sih, kamu juga udah bisa mengajak keluarga dan teman-teman beribadah di sini setiap hari Minggu pagi. Oh iya, buat kamu yang bukan warga Bandung,
Nah saudara-saudara, pada waktu kita membeli tanah tersebut, maka tiap bulan kita mesti bayar. Bulan pertama sampai ke-6 kita bayar lancar. Bulan ke-7 jatuh Maret 2020, Covid melanda dunia. Gereja tutup, keuangan merosot. Dan kita gak berani keluar rumah, saudara, hari ini. Aduh, kalau secara manusia bisa stres, saudara. Dan kita mau minta sumbangan ke siapa? Orang bertaruh nyawa hari-hari itu. Beberapa minggu kemudian saya pikir saya mesti ketemu sama pimpinan yang di Bandung. Pakai masker rangkap 3, datang ke kantor pemasaran, ngobrol jauh-jauh. Dia juga takut, saya juga takut. Kan obat belum ada waktu itu, saudara. Lalu saya bilang, Pak, tolong Pak, dijadwal ulang Pak pembayarannya. Ini gerejanya tutup Pak, jemaatnya nggak ada yang datang. Dia saya juga ngerti, tapi ini kan mesti tetap harus bayar. Dia udah tolonglah diatur aja kira-kira gimana. 2 minggu kemudian dia kasih kabar, boleh Pak, harga pembelian tetap sama, tapi kami harus kenakan bunga. Kalau mau diturunin dulu. Berapa bunganya? 7 miliar. Itu bunga doang, saudara sekalian. Waduh, saya bilang, Pak, kita ini minta diturunin harganya, bukan dinaikin. Akhirnya saya bilang, udahlah gini deh, kita turunin dulu, nanti dibalon. Bulan tertentu melejit, begitu. Setuju. Saya pikir itu kan Covid 2-3 bulan, saudara. Kita kan gak punya pengalaman. 2 tahun lebih, saudara. Dan hari balon gini tiba. Karena kita bukan hanya bayar tanah, tapi juga memulai pembangunan di masa Covid itu. Bulan itu kita harus bayar 20 miliar. Saya tanya bendahara, berapa uang kita? Ada Pak? Ya berapa? 500 juta. Saya pikir gimana ya? Saya panggil anak saya sama menantu, karena dia sekarang bantu pelayanan bersama saya. Saya ceritakan masalahnya. Dia bilang, aduh gimana Pi? Yang nggak tahu, Pak juga nggak punya duit. Tapi yang begini ini nggak diajarkan di sekolah teologi. Yang begini ini di sekolah iman Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita doa, saudara-saudara. Beberapa hari kemudian, 4 hari kemudian Pak kira-kira, ada yang tanya, kebutuhan dana berapa untuk proyek ini? Masih ratusan M, saya bilang. Enggak, yang paling dekat aja, 20 lah kira-kira. Oke, saya mau nyumbang tapi bukan uang, saya nyumbang barang ya. Saya pikir barang apa ya? Tapi ya orang maunya nyumbang ya kita terima aja. Beberapa hari kemudian saya terima sumbangannya. Saya pegang 5 kilo di tangan kiri, 7 kilo di tangan kanan. 12 kilogram emas murni. Wow. Haleluya. Kita jual 12 miliar. Bendahara beberapa hari kemudian telepon saya, Pak, ada dana masuk di kas pembangunan. Berapa? 5 miliar Pak. Hah? 5 miliar? Bener. Yang nyumbang siapa? Setor tunai Pak, kita nggak tahu namanya siapa. Sampai hari ini bendahara nggak tahu siapa yang nyumbang. Dan saya belajar satu hal, orang yang suka ngomong di gereja jarang nyumbang. Pelitnya luar biasa. Orang yang diam-diam suka nyumbang. Ini di Jakarta, di Bandung, di Lampung, ya mirip-mirip lah ya saudara. Beberapa hari kemudian ada yang telepon saya, Pak, saya mestinya kasih ini ke bendahara, tapi saya mau keluar kota, keluar negeri gitu. Saya lagi perjalanan menuju ke Jakarta. Oh, saya kebetulan dari Jakarta mau ke Bandung. Ya udah kita ketemuan ya, jadi janjian di satu tempat, saudara. Mobil branding begini, dan dia kasih titipan buat bendahara 3 miliar. 12 tambah 5 tambah 3, 20 miliar. Hanya 2 minggu. Dalam situasi Covid masih gencar-gencar. Kenapa? Karena kita doanya hebat. Karena kita imannya besar. Karena kasih setia Amin. yang tidak berkesudahan mengalir dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Amin. Andalkan Dia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Amin. Yang terakhir, kasih setia Tuhan membaharui hidup. Ayat 17 tadi berkata demikian,
Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, yang bergirang karena engkau dengan sukacita, yang membarui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Yang pertama, kasih setia Tuhan mengusir ketakutan. Yang kedua, kasih setia Tuhan memberi kemenangan. Yang ketiga, kasih setia Tuhan membawa sukacita. Terakhir, kasih setia Tuhan membaharui hidup. Amin. Apa yang diperbaharui? Relasi kita dengan Tuhan harus diperbaharui. Ya. Jalin keintiman dengan Tuhan. Baca firman setiap hari. Di tengah tahun-tahun yang penuh dengan goncangan yang kita hadapi, tiap hari baca firman. Bolak-balik Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Saya mau bilang, baca sekali Kejadian sampai Wahyu nggak cukup. Baca berkali-kali. Karena Alkitab bilang Roh Kudus kalau bekerja, dia akan mengingatkan kita akan firman. Kalau firmannya nggak pernah dibaca, apa yang diingatkan? Betul. Jalin relasi yang akrab dengan Tuhan di dalam doa. Akibatnya Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kalau besok engkau bisa bangun pagi, bersyukur kepada Tuhan, Amen. dan kau katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Amen. tak habis-habisnya rahmatnya, Amen. selalu baru setiap hari. Yang kedua, pembaruan yang Tuhan ingin kerjakan dalam Natal ini adalah dalam relasi kita dengan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan adik dan kakak. Saya kadang-kadang lihat ada keluarga Kristen berantem terus karena keduanya kasar, nggak mau ngalah. Suami kalau ngomong keras, suami panglima, istri nggak takut, lebih kenceng lagi karena dia pang-6, saudara-saudara, lebih sakit istri. Suami diktator, istri gladiator, rumah tangga akan pecah. Ayo, setelah Natal ini kita bisa saling menerima perbedaan satu dengan yang lain. Saya lahir di Surabaya, suka makan daging. Istri saya lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, suka makan sayur. Waktu kami pertama kali nikah, dia siapkan makanan untuk saya. Saya tanya mana dagingnya. Dia merasa bahwa itu sudah makanan yang baik yang dia hidangkan. Tapi buat saya kalau belum ada daging belum makan. Saudara-saudara, kita baru sadar perbedaan tersebut. Untung dia ngomongnya masih enak. Coba kalau dia ngomongnya, udahlah jangan makan daging terus kayak anjing herder. Ngamuk saya. Mendingan saya anjing herder daripada kamu sukanya makan sayur kayak kambing. Loh, kalau anjing herder kawin sama kambing anaknya jadi apa, saudara sekalian? Sekarang kalau kami pergi ke restoran, kami beli satu porsi beef steak. Steaknya buat saya, sayurnya buat dia. Aman. Hebat lagi, saudara. Jadi selera itu jangan jadi diributin. Ngapain ribut? Selera namanya juga. Warna terbagus apa? Warna terbagus apa? Hijau, merah, kuning, selera kan? Satu kali saya diundang pernikahan jemaat, saya dan istri mau berangkat. Saya udah siap, rapi. Istri saya masih gonta-ganti, merah, biru, merah, biru. Akhirnya dia tanya, bagus mana ya? Merah apa biru? Saya lihat, merah aja deh, kan mau kondangan. Enggak, biru. Bapak-bapak pernah gitu nggak ya? Oh, dia tanya sama kita jawab, dia ambil sebelah. Kesel kan? Bilang ya udah terserah kamu, biru juga bagus lah. Udah saya tunggu di mobil ya, daripada enak, saudara sekali kesel. Tunggu di mobil, nggak lama dia turun. Merah atau biru? Hijau. Oh, kenapa hijau? Bagus. Ya udah jangan dikomentari. Oh ya bagus. Kalau dikomentari kagak jadi. Itu yang terjadi di dalam kehidupan. Tapi saya belajar satu hal. Happy wife, happy life. Istri bahagia, keluarga bahagia. Istrimu tidak bahagia, habis hidup lo. Makanya bapak-bapak,
bahagiakanlah istri. Amin. Dan cara paling sederhana membahagiakan istri, kasih uang jajan yang lebih banyak daripada biasanya. Ada amin ibu-ibu? Haleluya. Saudara boleh lupakan khotbah Natal saya, tapi biar malam hari ini terjadi pertobatan di antara para pria. Pulang kasih uang hadiah Natal terbanyak terbesar yang kau pernah lakukan. Ibu-ibu siapa yang setuju? Haleluya. Udah dibela-belain lompat dong saudara. Belajar menerima perbedaan satu dengan yang lain. Suami istri hidup rukun, adik kakak hidup rukun, orang tua anak hidup rukun. Saya mau akhiri dengan kisah ini. Satu kali ada seorang bapak ribut besar dengan anaknya yang sudah dewasa. Sampai papanya bilang, kurang ajar, saya usir kamu. Udah, aku nggak akui kamu lagi sebagai anak. Anaknya juga nggak mau marah. Wah, emang untuk punya bapak kayak kamu, saya juga nggak mau sebut kamu lagi papa. Itu hancur bener saudara. Dan akhirnya bertahun-tahun mereka tidak pernah ketemu satu dengan yang lain. Tinggal sekota, tapi tidak pernah ketemu. Bahkan anaknya waktu kawin dia nggak undang bapaknya, saudara. Satu hari, anaknya diajak temannya ikut kebaktian Natal seperti malam ini. Dia mendengarkan khotbah tentang kasih Allah dan pengampunan. Dan sepanjang Natal itu dia nangis karena dia berkata-kata yang kurang ajar kepada papa. Pulang kebaktian hatinya gelisah. Dia datang sendirian, istrinya nggak ikut. Dia bilang, aku mungkin harus pergi ke rumah papa. Aku harus ketemu papa. Aku sudah lama banget gak dengar tentang dia. Akhirnya dia datangi rumah papanya, rumah yang dulu. Dia ketok. Dan waktu dibuka, dia kaget. Seorang kakek tua rendah, rambut putih semua, kurus, sudah bungkuk. Dia kaget karena nggak bayangkan papanya itu waktu dulu masih gagah ngomong mas keras. Sekarang udah sangat lemah. Papanya kaget. Dia tanya, kenapa kamu sini? Puluhan tahun kamu gak pernah kesini. Papa, maafkan saya. Saya tadi ke gereja pada hari Natal dan saya sadar saya salah sama Papa. Saya minta maaf Papa. Maukah Papa mengampuni saya? Papanya kaget. Dia bilang, anakku, aku juga rindu kepadamu. Berpelukan, nangis, duduk di ruangan tamu, berjam-jam bicara, menceritakan tentang tahun-tahun yang hilang, apa yang mereka masing-masing lakukan. Oh, sukacita, rasanya nggak mau pulang. Cuma karena jam sudah larut, sudah. Anaknya bilang, Papa, saya pulang ya. Nanti kapan-kapan saya bawa istri dan anak-anak saya. Papa kan belum pernah ketemu sama mereka. Saya akan bawa. Iya kan, cepet ya. Papa pengen ketemu. Dia pulang ke rumah tengah malam, gak bisa tidur. Dia cerita sukacita kepada istrinya bagaimana pengalaman dengan papa. Istrinya juga happy. Besok siang ketika dia kerja, ada tetangga dari papanya telepon dia. Bisa gak kamu datang cepat ke rumah sakit? Papamu serangan jantung mendadak. Baru saja dilarikan ke rumah sakit. Panik dia sudah, langsung ke rumah sakit. Begitu mau masuk kamar, suster berkata, maaf Pak, sudah meninggal dunia. Itulah kesempatan terakhir dia ketemu papanya dan masih bisa ngomong. Ketika dia rekonsiliasi, dia menyesal kenapa dia buang waktu yang begitu banyak tidak ngobrol sama papanya. Tapi di pemakaman dia berkata, walaupun aku sangat kehilangan, aku masih bersyukur. Aku merendahkan diri, datang kepada rumah papa. Kalau tidak, aku akan menyesali keputusanku seumur hidup. Dia memakamkan papanya, tapi rekonsiliasi sudah terjadi. Malam Natal, apa hadiah terbaik yang kau bisa berikan bagi keluarga? Pengampunan. Amin. Rekonsiliasi. Amin. Jangan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Saling merendahkan hati, berdamai, rukun. Karena kasih setia Tuhan Yes. membuat kita bisa mengalami kasih Amen. dan pengampunan Amin.
Amin. kepada orang lain. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang para pemain musik.